Bukan main domino tuh. Saya kan dulu pernah YouTube kita awal-awal itu. Orang domino itu kan orang cerdas itu, Pak. Orang cerdas. Coba lah, batu domino itu warnanya sama, besarnya sama. Kemudian dikocok kayak begitu dibagi dengan sama, sosialnya tinggi. Amal sosial tinggi. Kalau berlebih dikasih sama kawan, yang dikasih itu enggak pula dia yang milih, pilihlah, ambillah. Iya benar. Udah dapat saya 8, yang ini dapat 6, harus 7 sama 7. Dibaliknya balik. Ambillah. Begitu hebatnya orang domino itu sosialnya tinggi, orangnya cerdas. Mana tanda cerdasnya kan? Udah diambil, 7, 7, 7, 7, udah cukup, udah. Ada yang hebat itu kan. Padahal warnanya sama, besarnya sama, bentuknya sama. Tahu aja orang itu di tangan siapa balak limo, balak enam. Mu, mu, yang ketawa itu karena sudah biasa itu. Ya mainlah, enggak apa-apa. Yang dilarang itu kan judi. Bentuk judi itu kan banyak. Nah, coba ndak makamnya duduk di situ, tempatnya duduk situ, menjaga akhlak. Rasul mengajarkan itu makanya, mengajarkan itu bersama dengan akhlak yang mulia, jaga moral kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini Allah izinkan kita bersama dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang mulia, kalau kita ingin sampai tamat kisah Rasulullah sebelum ia lahir sampai ia lahir, anak-anak remaja, dewasa, mengembangkan agama sampai beliau wafat. Kalaulah diurai buya-buya kita lama, itu maulid nabinya 3 malam berturut-turut. Kena panjang kisah. Kita asar ini hanya makan waktu lebih kurang 35 menit. Itu pun kalau tahan dulu. Ini kan tidak lama, berarti kita hanya menyambil secuil kecil di antara yang banyak. Begini Bapak Ibu, karena ada maulid, ada maulud, ada mulud. Saya ulang, ada maulid, ada maulud, ada mulud. Jadi kalau di sini namanya terbalik Pak Direksi. Mulud dulu, baru maulud, sudah itu maulid. Kalau mulud itu ngunyah. Ngunyah itu bahasa Inggris. Ngunyah. Nah, sekarang kita ambil sikit-sikit aja Bapak Ibu. Lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal dari rahim ibu yang mulia Siti Aminah. Siti Aminah itu Bapak Ibu orang terhormat. Orangnya terpelihara. Padahal sebelum lahirnya Rasulullah itu yang namanya Jazirah Arab termasuk Mekah terutama adalah tempat-tempat maksiat. Mabuk, teler, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lemja kambing, bunuh orang, judi, rampok, dan lain-lain. Itulah. Kalau perempuan mohon maaf. Jadi mangsa. Tapi Siti Aminah tidak pernah disentuh oleh tangan-tangan jahiliyah.
Kenapa? Aminah dulu beda dengan Aminah kini. Apa bedanya Ustaz? Kalau ibu-ibu ini Aminah dulu nih. Oh. Apa beda Aminah dulu mas sekarang Ustaz? Aminah dulu tak mau keluar rumah, Aminah sekarang tak mau tinggal. Itulah. Bapak nanti balik jam 5, coba tengok di pinggir jalan. Banyak Aminah di pinggir jalan. Lalu malam saya pulang dari Birik, ada jam 1 dan jam 2, lewat kadang-kadang di jalan besar. Masih ada Aminah pinggir jalan. Kalau Aminah dulu enggak mau keluar. Maka Siti Aminah orang mulia. Dijodohkan dengan orang baik. Siapa? Abdullah. Abdullah enggak pernah mabuk, Abdullah enggak pernah maling, Abdullah enggak pernah teler, enggak pernah main domino. Abdullah kini ya tiap malam. Bukan di sini di kampung saya. Kalau sini saya rasa lebih parah dari itu. Yang iyo jangan tidak. Dan lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal, Bapak Ibu, perubahan yang terjadi di kota Mekah luar biasa. Pertama apa? Yang namanya Ka'bah itu bukan hanya dimuliakan oleh umat Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, umat Islam memuliakan. Maka mereka juga tawaf dulu itu. Tapi Tuhan-Tuhan mereka tergantung. Lata, Hubal, Abuza, macam-macam. Dalam riwayat ada mengatakan hampir 300. Lahirnya Rasulullah semuanya runtuh dan roboh. Coba. Tidak ada yang merobohkan, roboh sendiri. Kenapa? Karena kehendak Allah. Karena itu sebuah kebatilan musyrik. Apalagi? Lahir Rasulullah di kota Mekah itu ada yang tidak senang terhadap Baitullah, ingin menghancurkan Ka'bah. Datang tentara Abrahah, pasukan dengan gajah. Dari mana? Dari Yaman. Datang ke Mekah. Tapi Allah tidak izinkan. Antara Musdalifah dengan Mina, masuk mereka itu untuk menghancurkan Ka'bah. Belum sampai ke tanah haram, Allah tidak izinkan. Diutus oleh Allah tentaranya. Burung ababil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Hancur. Allah tidak izinkan. Karena di sana ada siapa? Habibullah, kekasih Allah. Bawa perubahan yang sangat besar. Apa yang dia robah secara tak tampak, Ustaz? Secara tidak tampak atau disebut dengan batin, dirobah bukan budaya Arab dia robah, Pak. Bukan hanya budaya. Yang dia robah apa? Akidah. Keimanan. Orang biasa nyembah berhala, dirobah menyembah Allah. Ini tantangan yang sangat keras dan sangat besar. Maka di Rasulullah di Mekah selalu dibaikot. Dibaikot. Bahasa Inggrisnya diambil. Dihalang terus. Difitnah. Dihancurkan. Tapi Rasulullah dari kecil wa ambil ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi. Masya Allah, luar biasa. Mana dia tadi? Mananya? Lewat ini ya. Orang-orang ganteng kayak gitu kan kalau ada juga bini kan gila. Saya kadang-kadang itu lewat Bapak Ibu ada anak-anak muda sekarang umurnya sudah wajar untuk nikah, tokonya ada, warungnya ada, ondanya ada, mobil ada, sawitnya ada, deposito di BRK Syariah banyak, nggak juga nyoba bini dong. Nggak masalah rohnya. Ada atu-atu tu apa-apa bilang yong nikahlah di kau yong. Apa lagi dah kau tunggu? Ni umur dah cukup lah, dah lewat pula ni. Apa di kau semua dah ada, nikahlah kau. Apa jawaban anak muda? Aman lah tu. Besok dapat undangan lah tu, aman tu. Lah 6 bulan ulun joleh, lah setahun ulun juga. Itulah anak muda sekarang ada sebagai ndak ada selera menikah tu. Lain awak-awak yang datang, wajah-wajah nak menambah. Okay. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah ketauladanan. Mana tauladan Rasul? Dari kecil perubahan dicontohkan oleh Rasulullah. Nih, tengok. Rasulullah digendong oleh Halimatus Sa'diyah. Dikasih mimik sebelah kanan. Tak mau Rasulullah buka mulut. Kenapa tidak mau? Sebelah kanan ini dulu, mohon maaf, sudah dikasih oleh Halimatus Sa'diyah kepada Hamzah di waktu bayi. Artinya sebelah kanan sudah milik orang lain.
Dari kecil Rasulullah kasih contoh, jangan diambil punya orang. Begitu Pak. Ini bapak-bapak ini dulu coba. Kita di kampung budak-budak kecil itu. Yong, mana Yong? Jalan Mak. Siapa kawanmu? Si Anu. Jangan coba-coba kau ambil punya orang. Atau aku dengar aku patah tangan tuh. Begitu sama ayah kita dulu. Makanya dulu di kampung-kampung kalau kepengen kita minta Pak. Bu, kasih air, Mak, kasih jambu, Nek, kasih tebu, minta supaya halal. Makanya kita nih jago-jago kita semuanya. Azan jadi, imam jadi, pimpinan yasinan jadi, ngaji jadi, semuanya pandai. Kenapa? Dulu kita dibina dengan kebenaran. Tapi kini itu lah Pak, kadang-kadang heran saya. Apa yang ada main sentak aja lepak. Mangga orang, mangga awak. Jambu orang, mangga orang, mangga awak. Jambu orang, jambu awak. Sawit orang, tanah orang, bini orang. Intalah. Akhlaknya yang mulia, ketauladanan. Oh panjang ceritanya lagi, banyak hikmah Rasulullah itu. Lahir ke dunia, begitu lahir ke dunia, disambut oleh malaikat. Dengan solawat, itulah ada solawat Jibril. Karena malaikat, Allah Ta'ala bilang, hai malaikat, semuanya turun ke bumi. Habibullah, kekasihku lahir. Sambut mereka. Turun seluruh malaikat. Itu Bapak dan Ibu di Mekah itu tidak muat kaki malaikat itu terajak ke bumi Pak. Karena banyaknya malaikat turun. Kalau disaksikan oleh manusia, itu luar biasa. Apa kita padatnya pada Arafah di Mina mau melontar padat, belum seberapa malaikat yang turun dari langit menyambut kedatangan Rasulullah berselawat. Apa selawatnya tadi? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disambut. Malah ada malaikat Jibril buat, maka ada sebut dengan selawat Jibril. Ibu masih ingat Bu selawat Jibril Bu? Coba baca sedikit Bu. Coba 2, 3. Regu A. Yang belakang regu B gimana? Regu C. Ya rame-rame aja lah. Coba sikit aja. Coba selawat Jibril. Coba sikit. Oke, regu D lah. Bapak-bapak. Ingat Pak? Selawat Jibril? Sama-sama tak ingat? Sikit aja kan? Kan ada surulingnya dia buat kali atu-atu kita itu. Itu kan irama selawat Jibril itu. Makanya dalam Al-Quran dan ayat innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, malaikatnya Allah, yusalluna ala nabi, berselawat mereka atas Nabi. Maka saya ajak tadi Bapak Ibu berselawat menyambut kedatangan Roh Rasulullah. Coba satu kali selawat Bapak Ibu 30 untungnya. Lebih dari deposito lagi. Deposito berapa lah bunganya? Ini 1 sekali selawat 30 untungnya. 10 kebaikan ditambah Allah. 10 keburukan diampuni Allah. 10 derajat ditinggikan oleh Allah. Coba. Makanya kita tuh berselawat diperintah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Orang-orang beriman, berselawatlah kalian atas Nabi. Wasallimu taslima. Berilah salam keselamatan. Berangkat kita ke Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat. Kasih salam. Perubahan yang sangat besar. Orang kasar waktu itu di Mekah, bukan main. Sombong, angku, congkak, riatin, dengki, fitnah, adu domba. Diajak mereka mengejek. Dirangkul mereka memukul. Dirobah oleh Rasulullah. Dengan apa? Akhlak yang mulia. Akhlakul karim. Kiranya kalau keras, jangan dilawan keras. Lawan dengan lunak lembut. Kena lunak lembutnya Rasul, mereka ngikut. Akhlaknya yang mulia. Saya ngikut Muhammad, saya ngikut Muhammad, saya ngikut Muhammad. Yang tak mau siapa? Abu Lahab dan Abu Jahil, Abu Sufyan. Karena waktu itu keras hatinya. Dan yang tak mau diajak itulah Pak, rombongan Abu Lahab dan Abu Jahil.
Kalau ada orang yang wirid di kampung, ada orang gotong royong di kampung, ada orang santunan anak yatim di kampung, ada infak sedekah di kampung, ada ndak ikut, sekalipun ndak ikut, atau mungkin ahli waris itu. Bu, 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 masih semangat bu? Ini 3 hari 3 malam nih. Coba akhlaknya yang mulia. Rasulullah itu merubah dengan lunak lembut dengan akhlak. Fabima rahmatin minallahi lintalau walau kunta faddan ghalizal qalb lam faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah kita berkasih sayang. Allah berikan kita rahmat. Allah berikan kita modal kasih sayang. Walaupun tapazan walizal qalb, kalau kalian berjiwa kasar, sombong, aku, congkak, dia sedikit, fitnah, domba, lam faddu min hawlik. Orang tidak mau. Contohlah ini yang pilkada sekarang bupati, calon gubernur, siapa kan? Kalau ia sombong pasti tidak dipilih orang. Tidak niat orang. Tidak niat. Jadi bapak-bapak ini, ibu-ibu kalau ada yang ingin menjadi direksi, cobalah lu nak mau dipilih orang itu. Kalau kasar-kasar enggak niat. Inilah yang buat hancur kita, Pak. Kadang-kadang kita nih ya enggak sombong, tapi datang aja dengan sendirinya. Ada seketek sombong, ada ketek sombong. Ada ketek sombong. Dapat buat rumah nih, atau halaman, itu jalan besar, ini pintu. Dapat almari, ada almari tumpung aja nampak dia orang. Ada almari yang dibeli itu kreditnya sombong kan. Ada begitu. Bu. Ibu udah pernah nengok sombong kayak apa, cantik kah, harum kah, bau kah, apa? Pernah nampak? Nah, ibu pernah nampak orang sombong? Pernah. Ibu pernah jadi orang sombong? Nah, kan diam dia kan? Kalau ingin bapak ibu nengok orang sombong tidak susah. Besok Sabtu hanya selesai itu Minggu. Hari Sabtu dan Minggu biasanya banyak orang pertama. Cobalah nengok orang sombong. Saya tidak diundang. Saya tidak apa-apa, datang aja ke sana nengok orang sombong. Keluar dari mobil atau turun dari Honda, mulai pakai cincin emas 1,5. Jalan 60 meter ke tempat pesta. Itu tangan tidak macam ekor, Pak. Itu dilonti apa? Dan duduk siap makan kayak gini. Sambil kopas pesta. Ntar tak tusuk lubang hidung. Bu, masih ada kayak itu di sini, Bu. Hafal aja kita sombongkan. Coba. Oh, kita pimpinan sampai kapan? Kita karyawan sampai kapan? Kita aja kerja sini sampai kapan? Ada batasnya, Pak. Habis. Makanya Rasulullah robah Jazirah Arab itu yang keras itu dirobah dengan lunak, lembut. Disebut dengan akhlakul karimah. Manusia itu dihormati bila punya ilmu. Manusia itu bila dimuliakan, bila beramal, tinggi amal-amalnya. Manusia itu bila dipuji karena dia punya akhlak yang mulia. Ilmu bagus, tapi kalau ilmu tidak diamal, tidak berada amalkan percuma. Oh, ilmu ada, beramal ada, tapi akhlaknya tidak bagus. Orang tidak dipuji. Maka Indonesia kurang apa? Orang cerdas banyak, punya gelar banyak, yang pintar banyak, yang kaya banyak. Tapi yang kurang apa? Akhlakul karimah. Akhlak. Coba lihat tengok. Coba tengok mak dan ayah kita orang kampung. Saya kan orang kampung, orang kampung, Kecamatan Kampa, Desa Pulau Berandang. Orang kampung asli, Pak. Saya rasa bapak ibu-ibu yang hadir ini orang kampung, coba dulu. Iya tuh lah. Cuman gaya kota. Kita tengok mak ayah kita dulu. Sekolah tidak ada, sarjana tidak ada, mengaji surau ke surau. Sampai dia atuk-atuk. Akhlaknya luar biasa. Dia tidak mau duduk sembarangan, Pak. Oh, dia nenek mama, dia tidak mau sembarangan duduk. Dia imam, tidak mau dia sembarang duduk. Oh, iya adalah apa si anu om si dia tidak mau sembarang duduk. Menjaga akhlak dan etika yang indah. Akhirnya itulah, imamnya duduk. Jadi kayak pada itu, duduk aja situ, ikut menengok orang main domino. Nenek mama ikut dia nonton situ. Walaupun tidak ikut main domino, Pak. Tapi dia ikut aja di situ. Kan tidak bagus itu. Bukan main domino tuh. Saya kan dulu pernah YouTube kita awal-awal itu. Orang domino itu kan orang cerdas itu, Pak. Orang cerdas. Coba lah, batu domino itu warnanya sama, besarnya sama,
Kemudian dikocok kayak begitu, dibagi dengan sama, sosialnya tinggi. Amal sosial tinggi. Kalau berlebih dikasih sama kawan, yang dikasih itu enggak pula dia yang milih, pilihlah, ambillah. Iya benar. Udah dapat saya 8, yang ini dapat 6, harus 7 sama 7. Dibaliknya balik. Ambillah. Begitu hebatnya orang domino itu, sosialnya tinggi, orangnya cerdas. Mana tanda cerdasnya Ustaz? Udah diambil, 7, 7, 7, 7, udah cukup, udah. Ada yang hebat itu Pak. Padahal warnanya sama, besarnya sama, bentuknya sama. Tahu aja orang itu, di tangan siapa balak 5, balak 6. Bu, bu, yang ketawa itu karena sudah biasa itu. Ya mainlah, enggak apa-apa. Yang dilarang itu kan judi, bentuk judi itu kan banyak. Nah, coba ndak makamnya duduk di situ, tempatnya duduk situ, menjaga akhlak. Rasul mengajarkan itu makanya, mengajarkan itu bersama dengan akhlak yang mulia, jaga moral kita. Banyak etika. Maka mohon maaf, kami ustadz-ustadz ini sebetulnya baik ingin juga makan sate padas di pinggir jalan tuh, Pak. Makan bakso ingin. Tapi ada orang bilang, ustadz, ndak malu ya makan bakso pinggir jalan, ndak malu ya makan bakso di jalan. Padahal enggak dosa tuh, Pak. Enggak dosa itu. Ada ustaz mau makan sate, mau makan bakso di pinggir jalan, enggak dosa, enggak apa-apa. Tapi orang bilang, tengok tak malu ya. Padahal dia tiap sore makan sate di situ. Awak situ duduk enggak boleh dia nyono. Itulah kenapa? Bukan tak boleh, tapi makamnya enggak wajar kita di situ. Jadi kullu syai'in fi makanin, sesuatu itu ada pada tempatnya. Mohon maaf, saya mohon maaf. Kalau direksi jaga pintu gerbang enggak apa-apa. Tapi mohon maaf, kawan-kawan saya yang security duduk di tempat direksi, enggak tempatnya. Betul atau tidak? Tapi saya menengok, mohon maaf kawan-kawan saya yang apa nih, Pak, yang security ini kan adik polisi kan? Adik polisi, kemudian security, itu orangnya luar biasa. Taat terhadap aturan. Coba pakai baju ini, pakai. Besok pakai itu, pakai. 24 jam itunya dong. Kalau lebih polisi dah, Pak. Saya kemarin itu, jo malam itu, jo besok itu, jo mungkin dapat tukar-tukar bajunya. Tapi dia karena cinta dengan pekerjaannya. Jadi Bapak dan Ibu ditukar dengan lunak lembut, dirubah dengan lunak lembut. Apalagi Rasulullah itu lunak lembut berawal dari rumah tangga. Dia suami. Pulang dari kerja, pulang dari masjid, kena tiap hari lewat itu diludahi oleh Abu Lahab. Lewat besok diludahi oleh Abu Lahab. Besok yang ketiga diludahi oleh Abu Lahab. Tengok sorban. Oh, air ludah. Alhamdulillah. Tengok ke atas. Bapak. Balik Rasulullah dari masjid, pulang. Apa kata Rasulullah sama Siti Khadijah? Bang, iya bang. Jadi panggil yang sama istri itu enggak kini ya, jodoh Pak. Sejak dulu lagi. Saya panggil yang sama istri saya dalam HP itu panggil yang saya. Makanya ibu yang punya suami sekali-kali tengok dulu lah HP suami itu. Ya kadang-kadang saya heran juga Pak. Ada suami punya HP, dia panggil iya bang, kita makan siang pagi hari ini ya, kita janji dekat jembatan ya. Yang kiranya bukan istrinya Pak, bini orang Pak. Kabini orang panggil yang, kabininya apa? Kau ya, kau nih. Kan keras permainan itu. Bu, ibu kalau dapat suami yang lunak lembut senang hati mana? Suami rajin ke solat senang batai enggak? Suami tak mau solat sakit hati mana? Ceraikan aja, Bu. Kalau adalah hak perempuan cerai laki-laki, Pak. Jalan Sudirman tuh banyak laki-laki gilo. Iya. Kerja ibu, belanja ibu, yang masak ibu, yang menggosok ibu, mengantar anak sekolah ibu, yang menyebut anak. Yang laki mengangkang lagi. Keras permainan kayak itu. Rasulullah tidak. Lunak lembut. Apalagi ketika Rasulullah yang bisa merubah. Rasulullah memandang masa depan. Karena hidup dunia ini fana, sebentar. Rasul memandang masa depan, hidup yang lebih panjang. Maka Rasul adalah mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih panjang. Disebutlah Rasulullah itu ahli ibadat.
ahli abi, tahajud, ahli duha, ahli zikir, ahli Al-Quran, ahli jamaah, ahli i'tikaf, ahli puasa, satu anak yatim, satu rahim, ahli segalanya. Maka disebut Rasulullah insanul kamil, manusia yang sempurna. Sekarang saya tanya buat kita bersama, awak yang hadir kok ahli apa Bapak? Coba, ahli apa? Jemaah hilang-hilang timbul, puasa hilang-hilang timbul, malah puasa Ramadan aja banyak yang lunas. Apa lagi? Oh, ahli sedekah, uang-uang kecil. Ada 1.000, ada 2.000, ada 3.000, ada 5.000. Orang sekarang Bapak Ibu tidak ada tanggung-tanggung dia karena masa depan dia tahu ini hanyalah dunia untuk sementara. Dia bangun masa depannya. Ada yang bangun masjid 1 orang saja. Ada yang bangun masjid 2 orang. Saya jumpa anak muda Pak, kerjanya cuma pembantu tukang. Dia bangun masjid lebih kurang besar sedikit dari ini. 2 beradik kakak. Kerjanya cuma pembantu tukang. Pulang dari tukang, dia siapkan apa untuk buat masjid. Dia buat, saya datang Pak. Di Pekanbaru. Tahu saya tempatnya ada tempat Pekanbaru. Saya dulu ceramah di sana. Ada orang bikin di masjid, sekeluarga. Ada orang gotong royong buat masjid, sekampung. Karena masa depan. Dia mungkin tidak bisa dia ikut sendiri. Dia tidak bisa berdua, tidak bisa sekeluarga. Gotong royong ramai-ramai. Sekarang saya tanya, apa baru yang kita buat? Tapi saya masih ingat, jasa berkah syariah ini luar biasa. Ikut dulu membantu saya membangun infak wakaf sedekah sebanyak 100 sak semen untuk pesantren kita. Tapi kantornya berada di pasar pusat itu. Itu berkah syariah. Luar biasa menanam modal untuk akhirat. Makanya Rasulullah itu sebut ahli abid, ahli ibadat. Karena tahu dia masa depan, dunia ini akan berakhir, semua yang ada akan tinggal. Yang kita bawa adalah ibadat. Di sana letaknya Rasulullah itu uswatun hasanah, ketauladanan beliau mempersiapkan diri masa depan supaya umatnya jangan lalai. Ini dunia semuanya, mata morgana semuanya. Hari ini cantik, besok belum tentu cantik. Hari ini pintar, besok belum tentu pintar. Hari ini berguna, besok belum tentu berguna. Oh saya hari ini dipakai, besok belum tentu dipakai. Kita manusia, Pak. Sama dengan anggota dewan, kemarin ditunjuk, hari ini tidak tunjuk lagi. Habis ceritanya. Tidak lama. Perjalanan jauh, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, takutlah kepada Allah. Takutlah. Ancaman Allah pasti. Azab Allah pasti. Janji Allah pasti. Yang disampaikan oleh MC tadi. Yang membaca Al-Quran dan mendengar, mudah-mudahan dapat pahala. Sudah disampaikan Rasul. Sami'al qari. Orang yang membaca dan yang mendengar semuanya dapat ibadah. Dapat pahala. Sudah dari Rasul. Pasti. Makanya ketika Al-Quran dibaca orang ya. Kenapa? Kalam Allah. Kalam Allah. Nabi saya menandingi. Banyak syair-syair Arab waktu itu. Buat Al-Quran tidak bisa. Rasulullah ahli Al-Quran. Coba, beliau adalah ahli ibadat, ahli tahajud, ahli duha, ahli Al-Quran. Coba kita mana? Rasulullah bilang sama Aisyah, ya Aisyah, la tanami hatta tahtimil Quran. Aisyah, kau jangan tidur dulu. Sebelum kau tidur, khatam dulu Al-Quran. Baca Al-Quran 30 juz. Rasul tak cemburu, Rasul takkan memerintahkan kalau beliau tidak melakukan. Karena Rasul semuanya melakukan baru dia suruh. Kita coba berapa Al-Quran baru yang kita baca sejak Ramadan kemarin, berapa juz, berapa ayat, berapa surat. Itulah yang kita bawa nanti. Makanya Rasulullah akan nazak sakaratul maut. Apa yang dia bilang? Ummati, 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 umatku, umatku. Dia terbayang oleh beliau dalam akal karena beliau Rasulullah itu bukan orang sembarangan. Super, segalanya super. Super intelektual. Jadi nalarnya waktu itu, terbayang pada akhir zaman, umatnya banyak yang lalai. Umatnya banyak yang cerdik-cerdik kayak kancing.
akal-akalannya banyak, alasannya banyak, begini begitu. Maka keluar dari mulut yang mulia, lisan yang fasih, ummati, ummati, mengingatkan kepada kita, jangan kita lalai, jangan kita terpesona, jangan kita lupa. Jauh hidup lagi yang kita tempuh. Ini kok diam semua, gimana? Nah, bagaimana cenderungkan mati aja nih, Bang. Belum mati lagi, Bang. Baru 3 hidup yang kita tempuh. Alam roh ada, jasad belum ada. Kedua, dalam rahim ibunda yang mulia. Dalam rahim ibunda yang mulia sudah ada kontrak kita dengan Allah. Lahir ke dunia, inilah dunia. Tidak lama lagi kita pakai, Bang. Tidak lama lagi. Saya tengok wajah bapak saya ini, ada yang sudah 50 ke atas, ada yang hampir 60 mau pensiun. Tidak lama lepas selesai. Ini saya bisa tes dari Tuhan, di Google, di Goceng, penonton, bisa saya tes. Tidak lama lagi. Ini sebelah kiri juga gitu, ini ada nih. Tidak lama lagi. Boleh dites, Pak, satu-satu. Satu orang aja dites, boleh, Pak? Oke, ini apa ini saya, walaupun dia tutup mulutnya siapa orang tidak tahu kan. Kita intai orang-orang kayak gitu. Intai siapa dia. Mohon maaf. Bapak saya, umurnya ada berapa? 27. Oh, terbalik. 57. Berapa umurnya, Pak? Oke, 49. Oke. Kalau 49 umur beliau, Rasulullah hanya 63 tahun. Kalau sama dengan Rasul tinggal berapa lagi? Sekarang 49 ya. 49 tinggal 14 tahun. 2 kali periode kemuliaan umur. Itu kalau sama. Kalau dulu dalam rahim ibundanya yang mulia, siano rezeki kamu sebanyak itu. Siano jodoh kamu siano. Siano kamu meninggal nanti penyebabnya sentrum listrik hanyut ke sungai, dihimpit kayu, dipatok ular, atau jatuh di kamar mandi, demam panas begini begitu, atau kena COVID-19. Siano kamu umur kamu hanya sekian. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setuju? Setuju ya Allah, tekan kontrak. Dan kiranya bapak saya sekarang umurnya 49, janji di hadapan Allah adalah hanya 50 tahun. 49, 50, tinggal berapa lagi? 1 tahun. Selesai pemilihan pilkada, habis itu. Nah, adalah Mas, sebentar lagi. Tapi ini mohon maaf, ini contoh. Jangan sampai bulan selera tak mau makan gitu. Saya berani saya tunjuk beliau karena beliau abang saya, keluarga saya. Keluarga saya. Maka berani saya walaupun dia sudah berusaha untuk mulut jangan tahu gitu kan. Nggak bisa kalau saudara setanah air apalagi sekampung tahu. Maaf ibu ya. Iya, tentu minta maaf. Nyosa tahun. Kalau Allah yang panggil, tidak ada alasan, Pak. Tidak ada alasan, Bu. Kita jalan, kita main, dipanggil oleh mak, ada alasan. Kita sedang main, dipanggil oleh istri, kita mesti ada alasan. Istri main-main atau ada acara, dipanggil suami, ada alasan. Ibu di mana? Pulanglah cepat ya, mohon maaf, Bang. Saya belum bisa, nih ada majelis taklim, kita ngumpul-ngumpul dulu. Baliklah, Dek, baliklah, Bu, baliklah. Mohon maaf. Pak, mana Pak? Yuk kita makan. Bentar nih cerita sama kawan. Masih ada alasan. Tapi kalau Allah yang panggil, tak ada. Siano, pulang. Sedang duduk. Ji'un. Tahu Ji'un? Bahasa kampung saya, isde. Sedang duduk kah, sedang berbaring kah, sedang sujud kah, sedang mabuk kah, sedang apa. Kalau Allah yang panggil, pulang. Pulang. Persoalannya bukan pulang, Pak. Maqaddamas libadan. Mana baru barang yang dibawa untuk pulang itu, jawab. Itu mati, itu mana? Maqaddamas libadan. Rasul udah persiapkan. Padahal beliau di tangannya anak kunci surga. Anak kunci surga itu buka tutup sama tangan beliau. Maka Rasulullah itu Habibullah, kekasih Allah, takkan kujadikan surga wahai Muhammad kalau aku tidak cinta kepada engkau. Maka dalam selawat sebanyak-banyak diungkapkan
Antara lain ibu-ibunya selalu ada lomba sholawat badar. Coba. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin. Habibillah, kekasih Allah. Di tangannya kunci surga. Padahal beliau ada ibadat, ahli puasa, ahli tahajud, ahli duha, ahli zikir, ahli Al-Quran. Padahal dia ada jamin masuk surga. Awak yang tidak dijamin ni mana yang akan dibawa? Maka orang-orang tua dulu berpesan, yung banyaklah bertanam. Siapa nak banyak bertanam, banyaklah menuai hasil. Tak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Coba mulai hari ini, Pak Direksi bertanam. Satu kabupaten, kota, tiap tahun dibangun sebuah masjid oleh Berkah Syariah. Jadi semuanya dapat, bukan hanya Pak Direksi. Semua karyawan dan karyawati sudah membangun masjid satu sekabupaten. Tahun ini mana? Di sana. Tahun besok di sana. Tahun besok kabupaten mana? Apa lagi? Secara kantor lagi. Tiap kantor, kabupaten, kota wajib direksi mengumrohkan karyawannya satu. Kan enak. Setuju, Bu? Kan kalau cerita itu semangat je, Pak. Saya aja Pak menangis batin saya. Kenapa menangis, Sultan? Orang-orang berangkat umroh, orang yang berpunya, orang yang punya harta, punya istitoah, punya kemampuan. Guru-guru mengaji yang mengajar di surau-surau di kampung-kampung, yang melahirkan para ustadz, yang melahirkan para imam, yang melahirkan para qari dan qari'ah. Mohon maaf, qari nasional dan internasional yang kita sayangi dan kita cintai selama ini. Apa namanya? Samsul Firdaus. Itu orang miskin, Pak. Malam tadi saya jumpa sama saudaranya, sama kawannya di Pekanbaru. Ikut dulu ngaji di Sulawesi. Siapa emaknya? Ya, emak dan ayahnya kerja di ladang orang. Buruh tani bahasa kita. Tapi kadang anaknya rajin, coba Allah angkat derajat emak ayah dengan Al-Quran. Nangis saya. Kapan lah guru-guru mengaji ini dapat umroh? Kapan? Akhirnya saya buatlah musabaqah tilawatil Quran tingkat guru-guru mengajar ngaji se-Provinsi Riau yang sudah ikut musabaqah dapat juara tak dibenarkan lagi. Saya buat hadiahnya umroh. Juara 2 emas, juara 3 emas. Itu saya masa ya Berkah Syariah yang banyak itu kelebihan-kelebihan apanya. Cobalah bangun masjid umroh kan karyawan. Kapan lu buat musabaqah, jangan dipanggil orang lain. Yang musabaqah itu cukup karyawan dan karyawati. Hadiahnya macam-macam. Oh, kalau yang umur 20 ke bawah, hadiahnya sepeda. Yang umur 40 ke bawah, hadiahnya Honda. Yang 40 sampai 60, hadiahnya umroh. Kan luar biasa itu. Saya yakin semua karyawan ikut ya. Kata MC, hadirin berbahagia, jangan lupa besok malam musabaqah tingkat dewasa yang hadiahnya umroh. Harus kita saksikan. Semuanya daftar. Saya ikut juga, kakak saya ikut juga. Banyak. Mulai MC malam besok. Hadirin berbahagia, mari kita dengarkan peserta berikutnya dengan undian 19 dipersilakan. Naik kakak dong. Kawan mati ketawa di bawah, ya yakin aja. Pede aja dia. Apapun terjadi tidak peduli, pokoknya pede aja. Kenapa ia pede? Dalam ingatannya umroh. Gitu. Oh, kami yang pensiun ini gimana Ustaz? Umur 60 sampai ke atas yang sudah pensiun, undang ikut juga musabaqah. Hadiahnya apa Ustaz? Kain kapan? Mati bungkus. Kan bangga kita tuh yang membungkus tuh kain kapan kita adalah hasil musabaqah. Itu malaikat Allah, malaikat maut tidak sanggup nanya itu. Takut ya. Jangan nanti bapak yang apa juara 1 nih, tahu enggak? Nih hasil musabaqah. Saya suruh kamu ngaji nanti mati kau lihat. Gitu. Jadi ada yang kita bawa bapak dan ibu. Ada yang kita bawa. Bapak Ibu jemaah yang terhormat,
Begitu Rasulullah mengingatkan kita bahwa hidup dunia ini adalah meta morgana, adalah sandiwara saja, membuat kita lupa terspona. Duduk kita main HP 2 jam 3 jam, tidak tahu dengan waktu. Kenapa kita berzikir 1 jam tidak sanggup? Kenapa baca Al-Quran tidak sanggup doa 1 halaman, apalagi 1 juz? Coba. Saya kemarin itu diundang ke masjid ke pesantren kita. Ada hamba Allah datang. Saya Ustaz berwakaf Al-Quran 300 buah. Saya hitung semuanya 315 sumbang Al-Quran. Coba Al-Quran yang dibacakan anak siang dan malam, orang berwakaf buah mengalir pahalanya. Itu sedekah jariyah. Mengalir. Hidupkah beliau, meninggalkah beliau, mengalir pahala. Al-Quran dibacakan anak siang malam. Anak-anak jumlahnya 315. Siang malam baca Al-Quran. Pagi baca Al-Quran, siang baca Al-Quran, malam baca Al-Quran, subuh baca Al-Quran, mengalir pahalanya kepada orang yang berinfak dan sedekah. Ustaz kan ngomong aja, cuma Ustaz, maaf ayah, maaf bapak ibu, maaf kawan-kawan. Saya buat pesantren sejak dulu tuh. Sampai hari ini tidak bayar, Pak. Tidak bayar, Pak. Uang sekolah tidak bayar, perai gratis. Tinggal sekolah aja, makan cuma yang dibayar oleh maknya. Bayar makanlah ayahnya. Karena makan tanggung jawab orang tua. Nah, kalau anak itu bagus baca Al-Quran, saya kasih dia siswa, Pak. Dites oleh panitia, saya anaknya, dianggaplah bapak saya ini panitia, disuruh baca yang baca dong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada tanda-tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Coba bacaan bagus. Coba bacaan bagus. Lulus. Uang sekolah perai, uang makan. Tinggal sekolah saja. Anak yatim kita bantu juga. Kena uang makan itu 700.000, kita bantu 300 satu orang. Kita lagi 400. Kalau 300 satu orang dikali dengan sekian orang, berapa juta tiap bulan yang saya sehari untuk anak yatim. Tapi ada aja rezekinya. Cuman kadang-kadang ini lah Bapak Ibu, emak yang bayar 400 padahal bisa 100 seminggu, 100 seminggu, 100 seminggu diulang, dia 100 seminggu, bisa saja. Tapi ada juga amaknya yang datang. Nah, ini jadi masalah, Pak. San, ada apa, Bu? Ada mau saya bilang, ada apa? Malu rasanya Ustaz. Karena kalau ibu-ibu tuh ada melengok-lengoknya tuh nyapa atau ada maunya tuh, Pak. Coba nanti, Kerewati ini datang. Kalau melengok itu ada intinya. Ada apakah? Ini Pak Ustaz. Malu. Kenapa apa cerita aja? Ini anak ada 3 bulan tak bayar makan. Kenapa tak bayar makan? Itulah saja ayahnya tak ada. Dia dah sulit Ustaz. Abangnya sekolah juga, kakaknya sekolah juga, ayahnya sekolah juga. Hilang akal saya cari uang Ustaz. Susah kali Ustaz. Tak boleh susah-susah Kak. Banyak jalannya. Banyak caranya, gratis tak bayar bisa. Gimana tuh Ustaz? Ya banyak cara asal kakak mau. Benar nggak Ustaz? Iya. Gimana cara Ustaz? Nak susah, asal mau aja kakak ganti ayahnya ini. Bu. Jadi Pak Direksi dan Bapak Pimpinan, kalau ada nih ibu-ibu kita ini mati pajak, uruslah pajak. Bu, sesuai Bu, banyak yang mati pajak. Hidupkan SNK-nya Pak, kasihan kita. Itulah udah dibantu, mau perai lagi. Jadi Bapak dan Ibu, itulah yang saya lakukan sampai hari ini. Guru kita 52 orang, 2 orang pegawai negeri, 50 karyawan yang harus saya gaji. Dari mana? Saya tidak ada buat proposal. Dulu ini dulu namanya zaman gubernur mulai Pak Saleh sama Pak Rusli Zainal, saya di tiap wirid sini tak pernah saya minta sama beliau buat proposal, tak ada dikasih, alhamdulillah, dan kasih tidak apa-apa. Sampai Pak Samsuar kemarin dan juga saya minta. Wan Abu Bakar itu ada pembinaan sebentar. Sama saya berpolitik sama beliau, sama kelompok, sama tidur, enggak juga. Anggota dewan segala macam, enggak juga. Ya dikasih alhamdulillah, enggak dikasih enggak apa-apa. Karena mereka tuh janji aja datang mau kampanye ini datang ke pesantren, tolongnya Ustaz doakan kami ya kampanye begini gitu ya. Lah jadi enggak sapo. Ada kemarin jumpa sama mereka itu, jumpa sama Siano.
Tolong ya, tolong ya. Kan saya tolong dulu kan belum jadi, kan sudah jadi juga. Ini kan periode kedua saya tolong juga. Tapi ibu kenapa, bapak kenapa tidak tolong saya? Nah, tolong bohong nggak? Jadi Bapak Ibu, artinya Rasulullah sangat mencintai kita sampai dari mulutnya yang mulia, ummati, ummati. Mengingatkan awak jangan lupa persiapan untuk yang akan datang. Siapa banyak bertanam, banyak menuai hasil. Tak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, sudah jam 6 kurang jam setengah, seperempat. 1 jam kurang seperempat. Demikianlah Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Panjang lagi ya. Kalau sejarah dan makna hikmah banyak lagi. Biarlah buya-buya dan ustaz-ustaz kita, guru-guru kita yang lain nanti mengajarkan kita lebih baik. Apa yang saya sampaikan benar adanya, mari kita amalkan. Bila salah, jangan dipersoalkan, tapi diperbaiki. Bapak Ibu, Bapak berbahagia, mari kita tutup dengan doa. Doa sebelum dibaca, saya mengajak Bapak dan Ibu, mari kita berhadiah Fatihah untuk mak dan ayah kita yang melahirkan dan membesarkan kita dalam keadaan susah. Bila mak ayah sudah tiada, semoga diampuni dosa dan dilapangkan kubur mereka. Bila mak ayah kita masih hidup, semoga mak ayah berbadan sehat, dapat juga oleh kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Lil hajatina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا ونياتنا ومقصورنا يسر لنا يا الله من الدنيا إلى الآخرة اللهم صحيح جسادنا ونور قلوبنا نور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بالإسلام ونور قلوبنا بنور القرآن يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا يا الله من الصابرين واجعلنا يا الله من الشاكرين واجعلنا يا الله من المتقين يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat adanya. Bila silap dan salah mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan tempat yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.